Untuk investasi yang short term, tuh mungkin 1 sampai 3 tahun deh katakanlah Mbak ke depan. Investasi apa yang paling cocok? Nah, kalau kita ngomongin jangka waktu, itu berarti ujungnya harus ada tujuannya kan. Jadi misal, oke 1, 2, 3 tahun misalnya mau dapetin uang pangkal sekolah anak Ya. masuk SD lah gitu. Ya. Jadi opsinya karena cuman pendek begini, apalagi in this economy gitu kan ya, itu hanya mungkin sekitar reksadana pasar uang, tabungan berjangka gitu ya. Emas pun agak bahaya sebenarnya karena Walaupun trennya naik terus. ya karena kan buybacknya beda angkanya. Ya. Ya kan, jadi kalau ternyata setahun ternyata nggak balik, waduh ngeri juga nih gitu Oke, ke buybacknya gitu. Tapi mungkin kalau 3 tahun masih bisa lah. Tapi kalau setahun kayaknya enggak. Oke. Terus kalau yang medium term, jadi Jadi short term berarti obligasi, reksadana atau emas, walaupun emas agak-agak risky reksadana ya. pasar uang bukan obligasi. Oh, reksadana pasar uang terus sama emas. Reksadana Walaupun pasar uang, tabungan berjangka. berjangka. Mungkin emas masih bisa lah. masih gitu. bisa. Oke, midterm. Midterm itu berarti 3 sampai 5 tahun. Sampai 8 sampai 10. Sampai 10 lah ya. 10 lah. Term apa tuh? Nah, kalau di mid itu biasanya baru kita masuk ke obligasi. Oh. Gitu, masuk obligasi. Terus kalau reksadana juga mungkin campuran yang lebih tenang gitu ya. Terus udah gitu emas tuh sebenarnya lebih cocok di tengah sebetulnya. Oke. Tapi kan yang tadi itu kalau kamu yakin dalam 3 tahun ini oke gitu. Tapi kalau setahun sih aku biasanya jangan di situ gitu. Tapi kalau di atas udah nyampe 3 tahun atau bahkan di atasnya aku oke. Oke. Kira-kira gitu. Ini midterm sampai 10 tahun. Betul. Berarti long term 10 tahun ke atas. Nah, ngejarnya itu memang pakai tadi tuh misalnya saham, reksadana saham. Toh kalau Anda ngerti kripto nih, apa pendengar kita gitu ya, silahkan aja gitu. Tapi kan itu bukan untuk semua orang tuh ya. Nah, ini yang memang atau itu tanah juga tuh bisa masuk ke situ gitu ya. Nah, itu berdasarkan jangka waktu. Nah, kalau yang konsep si investment aset dan produktif aset ini sebenarnya ujungnya adalah yang buat jangka panjang. It's a combination of that supaya bisa menciptakan financial independence for you. Iya. Karena pada akhirnya dapat passive income. Betul. Ingat ya, berarti 15 tahun tadi yang kita bahas di awal, Yes. itu bisa terwujud apabila kita memanfaatkan yang 30% kita tabungan ini untuk set yang grow, yang compounding, dan orientasinya adalah 10 tahun ke atas. Betul. Jadi memang si investasinya. 15 tahun ini ngejar yang ke belakang. Oke. Gitu.